Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau bawa setiap pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada hal lain selain kita memberi persembahan, penyembahan yang terbaik buat hidup kita untuk Tuhan Yesus. Dalamnya kasih-Mu
tetap menyembah Engkau Tuhan Yesus. Gak ada yang lain Tuhan, gak ada ya Tuhan. Tiada Hanya yang Engkau Tuhan, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap apapun keadaan kami Tuhan saat ini, kami mau mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan, baik sehat, sakit, senang, sedih Tuhan, susah maupun senang Tuhan Yesus, kami mau tetap Tuhan, kami mau tetap belajar Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah pribadi yang benar Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Kami siap untuk memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau bertahta atas pujian kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan ketika ibadah kami selesai Tuhan, kami beroleh sukacita, pengharapan, bahkan kesembuhan daripada Engkau Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur, kami siap memuji-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita mau katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita bagi hari ini? Yang bersukacita boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian kita mau tetap berdiri, kita mau katakan bahwa kasih setia Tuhan tidak terukur dalam hidup kita. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
kasih setia Tuhan besar dalam hidup kita. Mari kita mau siapkan hati kita kembali, kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menikmati firman Tuhan Yesus pagi hari ini. Pagi hari ini kita mau menyadari bahwa dalam hidup kita, yang kita perlukan hanyalah Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan pagi ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Tidak ada kasih yang sejati selain kasih-Mu. Karena belas kasihan Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Karena belas kasihan Tuhan, kami boleh merasakan sentuhan tangan-Mu Bapa. Sekarang Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu. Sampaikan isi hati Tuhan pagi ini. Karena kami siap mendengar firman-Mu. Bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Beri kemampuan untuk setiap kami Tuhan melakukan yang terbaik untuk Engkau. Sehingga dalam kehidupan kami boleh melihat betapa dahsyat Allah yang kami sembah di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu pagi ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, senang sekali Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya boleh kembali beribadah bersama Bapak Ibu dalam ibadah minggu. Kita masih tetap pada tema kita triwulan kedua ini, jejak kaki Tuhan. Ya, kita mengikuti jejak kaki Tuhan. Dan pagi ini ada subtema yang akan saya sampaikan, yaitu tetap melejit di masa pandemi. Banyak orang sudah tidak bisa lagi bergerak di masa pandemi, tetapi saya percaya kita anak-anak Tuhan terus akan melejit di masa pandemi. Kita buka Alkitab kita, membaca bersama 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 4. Kitab 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai dengan 4. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang Tuanku. Sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yaitu En-Gedi. Ayat 3 berkata, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ya. Nats kita atau ayat mas kita terambil dari Roma pasal 8 ayat 37 berkata, Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu, Alkitab berkata, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, karena kasih Allah itu menyebabkan kita berkemenangan. Kita diciptakan bukan menjadi orang yang kalah. Kita diciptakan bukan menjadi orang yang kalah, tetapi menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang oleh Yesus yang sudah mengasihi kita.
Saudara tahu lebih dari pemenang itu bagaimana? Ya, lebih dari pemenang. Itu kalau misalnya ada perlombaan, ya. Saya ikut lomba, saya menang. Tapi bukan lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang adalah Ibu Hosea. Karena pialanya tak berikan, ini loh piala yang aku dapatkan dari lomba. Dia nggak usah ikut lomba, tetapi dia mendapatkan pialanya. Itu namanya lebih dari pemenang. Itu saudara dan saya. Alkitab berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Bukan hanya menang, tetapi lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Karena Dia mengasihi kita, kita lebih dari pemenang. Jadi sedemikian Allah itu menjamin kita. Ya. Kenapa anak-anak Tuhan itu masih terpuruk? Takut. Ya wajar sih, orang takut sih wajar. Ya, saya juga bisa takut. Tetapi ketakutan yang berlebih-lebihan membuat kita jadi orang-orang yang tidak wajar. Hari-hari ini kita lihat dunia saat ini dalam kegoncangan. Pujian-pujian tadi mengatakan kita akan mengatasi setiap kegoncangan. Dunia saat ini dalam kegoncangan dan ekonomi dunia dalam keadaan sulit. Tidak ada seorang pun yang mengatakan ekonomi dunia dalam keadaan tidak sulit. Mungkin saudara hari-hari ini buka GoFood ya. Saya enggak kok Pak, malah laris sih GoFood. Ya. Orang berkata sulit, saya malah laris Pak GoFoodnya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi, tetapi kita lihat bisnis umum ya. Tidak ada yang mengatakan hari-hari ini hari yang menggembirakan. Ya. Saya tanya dengan bakul telur ya. Di sini, di tempat ini. Iya Pak, pasarnya telur. Waduh sepi Pak, sepi pembeli. Saya ketemu lagi dengan orang yang buka toko, bagaimana tokonya. Tidak ada pembeli Pak, cuma nunggu angin. Dan GoFood, tidak semua GoFood laku keras, tertentu saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada umumnya dunia saat ini dalam kegoncangan dan ekonomi dunia sangat sulit. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan dapat mengatasi setiap kesulitan dan masalah mereka. Saudara yakin? Halo? Saudara yakin? Tidak ada satupun? Puji Tuhan. Ya, saya katakan ini bukan berarti saya pencitraan ya, bukan. Saya mengalami sendiri betapa dahsyat Allah kita itu. Bukan hanya ngecap Allah dahsyat. Tetapi benar-benar Tuhan Yesus yang saya sembah itu sangat-sangat luar biasa. Masalahnya itu tergantung kita kok. Kitanya yang tidak sungguh-sungguh. Kitanya yang masih khawatir. Jangan harap orang yang bimbang akan mendapatkan sesuatu dari apa yang dia gumuli. Jadi nomor satu adalah ikut Tuhan itu mantap. Ya. Tidak bimbang. Yesus Tuhan,
Dia juru selamat. Ya. Pertolonganku datang daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia adalah Yesus Tuhan dan juru selamat kita. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya engkau selamat. Setiap lidah akan memuji dan memuliakan Tuhan. Yesus Tuhan. Dan kalau engkau ngerti benar siapa yang sedang kita sembah, dahsyatnya bukan main. Nah, dalam bacaan firman Tuhan hari ini kita melihat satu kisah yang menarik tentang Raja Yosafat. Ya. Raja Yosafat itu adalah gambaran dari orang-orang yang hidup sehari-hari. Sementara kalau imam, gambaran orang yang melayani Tuhan. Nah, Yosafat ini di awal cerita mengalami masalah. Ya, dalam bacaan kita tadi dikatakan, datanglah, ayat yang kedua, orang-orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Haseson Tamar, ya ini di En-Gedi. Yosafat dia merasa, ayat 3 dikatakan, Yosafat menjadi takut. Jadi tidak menjamin bahwa orang ikut Tuhan itu menjadi tidak mengalami ketakutan. Ketakutan itu wajar. Ketakutan yang berlebih-lebihan jadi tidak wajar. Kitab Ayub pasal 3 ayat 25 berkata, apa yang engkau takutkan itu yang terjadi. Jadi takut bisa tapi tidak berlebih-lebihan. Apa kita lihat yang diambil, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Sikap kita ketika kita menghadapi masalah bagaimana? Ya. Manusia hidup itu tidak bisa lepas dari masalah. Ketika kita bangun dari tidur sudah masalah. Ya. Tadi saya bangun dari tidur, tiba-tiba hidung saya yang sebelah kiri yang sinusitis itu tiba-tiba mampet. Jadi saya bernafasnya pakai yang sebelah kanan. Waduh, saya bayangkan orang-orang yang kena terpapar virus COVID-19 itu seperti apa. Saya baru hidungnya saya tidak lancar aja, rasanya wah nggak enak. Bernafas hanya dengan satu lubang hidung, nggak enak. Apalagi kalau pakai ventilator. Karena itu nggak heran waktu cucu saya Marvel, ya, dia dipasang ventilator karena pingsan, ya. Wah, dia rasanya nggak nyaman. Ya. Saya ngomong, mbok dicopot wis lah ventilatornya. Dokternya mengizinkan katanya Samuel. Begitu lepas ventilator, wah dia bisa senyum-senyum, bisa ketika kami menjenguk. Tadinya dia selalu bilang unjuk tangannya itu ke ventilator, nggak enak ya, nggak enak. Jadi kita bersyukur kalau kita hidup, kita baik dan Tuhan memberikan oksigen setiap hari. Kadang-kadang kita menggerutu karena yang kita pikirkan tidak yang jauh-jauh. Setiap kali kita bangun tidur normal, sehat, nafas normal, itu sudah kemurahan Tuhan. Amin. Jangan berandai-andai yang enggak punya deposito enggak apa-apa lah. Yang penting saya bangun tidur itu sehat. Semua lancar. Nah, Yosafat dia menjadi takut. Ya. Kalau saudara sudah kalah, maka saudara menjadi kalah. Karena mental kita menentukan kemenangan kita. Masalah bukan masalah. Sampai kita melihat bahwa itu
masalah. Jadi jangan sedikit-sedikit ya mengeluh ya, protes sama Tuhan. Jadi menunjukkan ketidaknyamanan. Kita lihat segi-segi positif yang ada. Nah, bagaimana kita melihat Yosafat? Banyak orang yang hari-hari ini tenggelam dalam masalahnya dan hidup dalam kekhawatiran yang berkepanjangan. Pandemi COVID-19 membuat hidup kita semakin sulit, bukan semakin ringan. Pekerjaan yang semakin hari bukan semakin gampang, semakin sulit. PHK di mana-mana membuat orang semakin takut. Ya, ada sebuah perusahaan seluler yang dikelola oleh Johan, ya, anaknya Pak Andi. Tanggal 17 bulan ini tutup. Nah, saya bisa merasakan yang menjadi karyawan dengan tutup itu kan biasanya tiap bulan dia dapat salari, tutup. Jadi banyak orang susah. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan akan dapat mengatasi setiap kesulitan yang kita hadapi sehari-hari dalam kehidupan kita. Jangan takut, ya, sebab engkau lebih dari pemenang. Nah, bagaimana di tengah-tengah situasi seperti itu kita dapat tetap melejit? Mari kita lihat, saya mencatat ada 3 hal yang akan kita renungkan bagaimana kita itu dapat melejit di masa pandemi. Ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, karena waktu saya akan cepat, melihat masalah dengan benar. Melihat masalahnya dengan benar. Masalah bukan masalah sampai kita melihat itu masalah. Nah, hanya masalah-masalah kecil nggak perlu diperbesar lah. Sampai kita ngerti benar itu masalah. Tidak semua masalah itu kita hadapi dengan wah berat sekali. Nah, kalau semua orang alami masalah seperti yang kamu alami, ya sudah toh. Tidak perlu kita protes sama Tuhan. Ya. Nah, melihat masalah yang benar. Dalam bacaan kita tadi, ayat 3a dikatakan Yosafat menjadi takut. Ya. Yosafat menjadi takut. Jangan melihat masalah dengan takut yang berlebih-lebihan. Coba tolong Pak Harto bacakan Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tetapi yang kesukaannya firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Lah hari-hari hidup kita khususnya di masa pandemi ini, apa kesukaan kita? Hari Kamis yang lalu sudah saya singgung tentang perhatian kita itu perlu dialihkan kepada hal-hal yang mulia, ya. Jangan pada dunia saja. Lalu apa yang menjadi kesukaan kita? Duit? Ya sudah pasti toh. Ada yang hari ini belum makan?
Ya mungkin karena masih pagi tadi berangkat belum makan. Tapi nanti akan makan. Hari ini kita makan. Tidak sampai kelaparan. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Apalagi yang menjadi kesukaan kita? Gadget, televisi. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada orang yang merenungkan setiap harinya masalahnya saja. Dari matahari terbit sampai terbenamnya yang dipikirkan masalahnya saja. Karena yang dilihat orang-orang yang lebih dur, yang lebih tinggi dari. Coba kita lihat yang lebih bawah. Yang lebih berat dari kita. Yang bekerja sehari cuman hanya dapat uang 10.000, 15.000. Kadang-kadang kita mendapat penghasilan sehari 100.000. Kita masih kurang karena kita melihatnya yang di atas. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat masalah itu menjadi bagian yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Masalah bukan masalah. Sampai kita ngerti itu masalah. Pengalaman kemenangan ketika kita menghadapi masalah menjadi memori yang kuat. Kalau hari ini saya masih bisa bernafas, kalau hari ini saya masih bisa melewati setiap masalah, hari esok pun saya akan bisa. Bersama Tuhan saya bisa. Untuk menghadapi masalah selanjutnya sampai kita mengerti dan melihat masalah. Karena sesungguhnya 80% dari masalah yang kita lewati itu belum tentu terjadi. Ya. Kemanakah aku mencari kasih sejati? Hari ini sudah enggak ada kasih sejati. Berani kasih sejati? Begitu ketemu orang langsung pelukan. OTG. Ya kan? Woi, shalom. Peluk gitu. Berani? OTG. Pak usia wis tuwa. Bahaya nggawa kuman kuwi. Halo. Ya. Curiga. Begitu tamunya pulang semprot. Loh, ini ngomong ini benar loh Bapak Ibu. Ya saya sendiri juga melakukan itu. Ya. Kalau tamunya enggak saya kenal, bukan saudara. Dulu waktu saya jadi sekretaris RW, setiap tamu kan masuk rumah saya. Ya, begitu pergi tak sediani hand sanitizer semprot. Sampai akhirnya apa ini? Peliturannya itu belang-belang Bapak Ibu. Karena hand sanitizer ya. Almari saya itu sampai belang-belang. Sehingga saya minta Pak Andi pelitur lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ada hari ini adalah curiga. Coba tolong Pak Harto bacakan Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, makasih. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasihi, kata anggaplah itu berarti kita sudah bahagia belum? Belum. Tetapi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Pencobaannya jelas ada, masalahnya tetap ada. Tapi anggap itu sebagai kebahagiaan. Kenapa? Karena 80% dari setiap masalah yang kita hadapi belum tentu terjadi. Kita seringkali dan berulang kali ngomong gek.
suami pergi pulang terlambat, pikirannya sudah negatif. Gek nang dalan nanti ono kecelakaan. Sampai itu ada WA, ya, anakku jenenge Irawan, undang-undangannya rawan, nangis lulu rawan kecelakaan katanya. Halo, ya, rawan kecelakaan, sampai tidak bisa ngerti mudeng tulisan rawan kecelakaan. Bayangannya anaknya terus. Itu seperti kita mungkin tertawa, tapi kita sering seperti itu. Gek. Tahu ya gek ya? Mudah-mudahan tidak gelegein aja. Nah, Bapak Ibu, mari kita ngerti persoalan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, mengambil keputusan dengan benar. Kalau kita sudah ngerti, kita ambil keputusan dengan benar. Yosafat menjadi takut, tapi dalam ketakutannya itu dia mencari Tuhan. Ini namanya keputusan yang benar. Saudara boleh mendengar firman Tuhan dengan baik, bahkan mendengar suara Tuhan secara langsung, secara audible. Hai Hosea, anakku, anakku. Ya, kalau dalam drama kan diberi echo, anakku, anakku, anakku. Gitu. Tapi Allah itu tidak seperti itu. Kalau bicara anakku, 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 itu hanya imajinasi kita. Nah, Bapak Ibu, tapi apapun yang terjadi, putusan itu ada di tangan Anda, di tangan kita. Setuju? Coba tolong Pak Harto baca Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan. Yunus ini jelas-jelas mendapat perintah dari Tuhan. Ya. Saya bayangkan kalau saya ini Yunus, waduh, Tuhan terima kasih, perintah seberat apapun akan aku jalankan. Karena aku ini mendengar suara Tuhan. Tuhan yang menyuruh loh. Lah kok, aduh, Yunus ini kok malah kebangetan loh. Ya. Nggak nurut apa yang Tuhan perintahkan. Malah nyeleneh pergi ke tempat lain. Nggak tahu pikirannya dia bagaimana. Nggak tahu. Jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, kita boleh mendengar suara Tuhan. Yunus mendengar suara Tuhan. Tapi keputusan ada di tangan kita. Jadi jangan nyalahkan Tuhan. Kita ini yang salah. Hari Jumat yang lalu, Yesus kembali berdoa dalam pergumulannya. Petrus dan anak-anak Zebedeus tidur lagi. Jahat benar, jahat benar. Tidakkah engkau dapat berjaga-jaga bersamaku 1 jam saja? Tidak bisa kok. Tidak bisa. Cuman 1 jam saja. Tidak banyak, tidak bisa. Nah Bapak Ibu, putusan itu ada di tangan kita.
Banyak orang keliru mengambil keputusan. Mengapa? Karena mereka mengambil keputusan berdasarkan pikiran-pikirannya. Coba tolong Pak Harto baca Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Yunus mencari tempat menjauh dari Tuhan. Wes ora usah Tuhan-Tuhanan. Sing penting saiki iki duit. Bukan Tuhan. Bersama Yesus engkau dapat duit. Tapi engkau mempunyai uang banyak belum tentu engkau mempunyai Yesus. Bersama Yesus kita mewarisi tahta Allah, kerajaan Allah dengan kebesarannya, kemuliaannya. Tapi di luar Yesus kita masuk neraka. Tapi kita memilih yang masuk neraka. Karena itu Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Aku ora kuatir. Depositoku isek oke. Jangan bangga Bapak Ibu. Tidak ada yang patut dibanggakan di dunia ini. Harta, kekayaan, dan kekuasaan dalam 1 jam akan lenyap. Banggalah kalau Yesus itu, Tuhan Yesus itu menjadi milik kita. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, melihat cara Allah menolong kita. Dalam ayat yang ke-20 dan 21, dalam bacaan kita tadi dikatakan, 2 Tawarikh pasal 20 ayat 20 dan 21, firman Tuhan berkata demikian. Keesokan harinya, pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yosafat tidak suruh prajurit, lengkapi senjatamu, kita hadapi musuh, enggak. Tetapi apa? Nyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Ini kan aneh. Tetapi kalau saudara lihat betapa dahsyat Tuhan itu. Tuhan itu yang kita sembah di dalam Yesus. Kita akan mengatakan benar. Nyanyikan nyanyian syukur. Coba tolong Pak Harto baca Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kandang, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Iya.
Bapak Ibu, Habakuk dia mengalami masalah seperti itu. Tidak ada yang diharapkan. Semua habis. Namun apa kata Habakuk? Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu, mari kita belajar dari kisah Yosafat ini. Masalah bisa terjadi. Tetapi kalau kita lihat dan kita baca ya dalam 2 Tawarikh 20 ayat 14, di sana ada yang kepenuhan roh ya. Dan bernubuat, tidak usah berperang. Allah berperang menghadapi kita. Allah mengirimkan penghadang. Sehingga akhirnya apa? Semua musuh-musuh Yosafat saling membunuh. Bapak Ibu, betapa dahsyat Allah itu. Biar susah, tetap senang. Ya. Habakuk memberikan contoh yang luar biasa. Amsal pasal 17 ayat 22 berkata, sebagai ayat yang terakhir, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau engkau menghadapi masalah, engkau sudah kalah, engkau akan seterusnya kalah. Tetapi kalau engkau berani berkata, bersama Yesus, aku bisa melewati setiap masalahku. Karena Tuhan itu dahsyat. Dia adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita angkat pujian Habakuk 3. Engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus engkau susah, mari kita berdiri. Engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan.
kami tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia, aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan terpuruk. Kami akan tetap melejit di masa pandemi. Sebab Allah yang menyertai kita lebih besar dari segala yang ada. Dari setiap masalah yang kami hadapi. Engkau tetap Allah yang setia dan kasih-Mu selama-lamanya. Suara hamba-Mu telah berhenti berbicara karena waktu. Tetapi hamba percaya Roh Kudus Allah, Roh Penolong, tetap berbicara kepada kami. Tidak ada alasan untuk kami terpuruk. Allah yang menyertai adalah Allah yang hidup dan peduli sampai Engkau datang kembali yang kedua. Beri kami kemampuan, kekuatan untuk tetap setia, sebab Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita akan menyimak beberapa pengumuman. Ibadah Minggu 23 Mei 2021, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Aristarkus Suharto STH. Setiap hari Minggu pagi pukul 9, putra dan putri Anda bisa mengikuti ibadah sekolah Minggu di channel YouTube GPI Hosana. Mengingat saat ini musim pandemi COVID-19, bagi jemaat yang dalam kondisi kurang enak badan seperti flu, batuk, panas, dan lain-lain, tetap dianjurkan untuk mengikuti ibadah online saja. Mohon maaf dan terima kasih untuk kerjasamanya. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, sediakan kotak persembahan di pintu keluar. Mohon persembahan diberikan keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Persembahan juga bisa ditransfer melalui bank tahapan BCA atas nama Bapak Dr. Andes Supriyanto. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama, dimulai dari deret pertama hingga selesai. Selama di mobil penghantar pulang, mohon masker jangan dibuka. Dan pastikan Bapak Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita. Bapa surgawi, kami bersyukur Tuhan, betapa dahsyat Engkau Allah yang hidup, Allah yang selalu dan selamanya beserta dengan kami. Tuhan, pada akhir ibadah kami terus berdoa dan bersyafaat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini diberkati Tuhan. Kami rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan atas suku-suku bangsa yang sakit Tuhan sembuhkan. Beri kekuatan buat mereka yang lemah dan buka jalan buat mereka yang putus asa. Kami terus berdoa dan bersyafaat karena firman-Mu mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Maka virus pandemi akan sirna dan lenyap pada waktu Tuhan. Kuasa Allah lebih dari virus corona. Karena Tuhan adalah Allah pencipta,
yang menjadikan langit dan bumi. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anaknya. Dalam dimensi tanpa batas, kita menjadi ahli-ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui Rohnya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini esok sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin.